Sore hari yang begitu hangat seolah memberi semangat yang hangat pula untuk menikmati hangatnya mentari yang bersinar indah sebelum menuju ke tempat peraduannya. Sore yang telah menjadi akhir bagi sebagian umat yang menjalani aktivitas paginya hingga saat ini telah menjadi titik tumpu akan terselesaikannya waktu bagi setiap insan yang berjuang dalam meraup pundi rupiah. Tanpa terasa waktu kini sudah menunjukkan pukul 4 sore, yang menandakan semua karyawan yang telah bekerja dari pagi hari sudah akan kembali ke tempat peraduannya masing-masing. Hal itu pun juga tak luput dari sosok pria parubaya yang mendirikan perusahaan Grup ini untuk pulang ke rumahnya, tidak lebih tepatnya lagi pulang ke rumah pribadi putranya. Merasa tidak ada lagi hal yang perlu untuk dikerjakan kini, Enrico memutuskan untuk pulang. Enrico melangkah keluar dari ruangannya, perjalanan menuju keluar atau lebih tepat di lorong ruangan perusahaan tiba saja Andrew datang dan ikut melangkah bersamanya. "Sore Tuan," sapa Andrew. "Sore Andrew," sahut Enrico. "Tuan, kenapa Tuan masih masuk kerja?" tanya Andrew yang sedikit khawatir. "Ya tidak apa-apa, hari ini aku masuk ke kantor hanya sebagai formalitas saja, kalau perusahaan ini masih memiliki pemimpin, ya kan kamu tahu sendiri Andrew, Al sedang menikmati bulan madunya bersama istrinya, ya jadi aku hanya turut menggantikan kehadirannya saja di perusahaan ini," sahut Enrico menjelaskan. Andrew pun mengangguk paham, namun di dalam hatinya ia berkata lain. "Enak sekali Tuan Al bisa berbulan madu sampai 2 minggu, dan aku harus mengurus perusahaan seorang diri, memang hebat Tuan Al," batin Andrew yang merasa miris. Akhirnya kedua pria beda generasi itu pun berpisah dan menuju mobilnya masing-masing. Dengan penuh rasa bahagia Enrico mengendarai mobil mewahnya. Pria parubaya itu begitu tak sabar ingin segera bertemu dengan kedua cucu kembarnya yang saat ini sudah begitu aktif dan merespon keadaan di sekitarnya. Mobil mewah silver milik Tuan Enrico itu terus melaju melewati jalanan ibu kota yang begitu terlihat ramai lancar. Mobil itu terus dikendarainya dengan kecepatan sedang hingga sekitar 20 menit lamanya sampailah mobil mewah itu di pelataran rumah mewah milik putranya. "Selamat sore Tuan," sambut para bodyguard setelah tuannya Enrico keluar dari mobilnya. "Selamat sore," sahut Enrico. Dan Enrico pun kembali melangkahkan kaki jenjang nanti kokohnya memasuki ruangan rumahnya. Pria parubaya itu terus melangkah, namun sepertinya tidak ada istri dan juga cucunya yang hadir untuk menyambut kedatangannya. "Istri dan cucuku tidak ada, mungkin mereka sedang di kamar," gumam Enrico. Dan Enrico pun kembali melanjutkan langkahnya menuju lantai atas di mana istri dan juga kedua cucu kembarnya berada. Tok, tok, tok. Ceklek. Pintu kamar pun dibuka. Devina yang baru saja selesai menidurkan kedua cucunya itu pun menoleh. Dan ternyata benar, sosok yang datang adalah suaminya. "Sore Ma," seru Enrico. "Sore Pa, maaf Pa, Mama tidak menyambut Papa pulang, tadi cucu kita sempat rewel ingin segera ditidurkan," sahut Devina menjelaskan dan mendekat ke arah suaminya. Kap. Satu kecupan dari Enrico mendarat di kening istrinya. "Sudah berapa lama Agatha dan Damian tidur?" tanya Enrico. "Baru sekitar 10 menit yang lalu Pak," sahut Devina. Kemudian Enrico pun mencoba mendekati Damian yang sedang tidur terlelap. Entah mengapa Enrico begitu ingin menyentuh cucunya yang lebih banyak berceloteh di saat sadar itu. Papa ingin apa Pa?" "Jangan ganggu Damian, nanti dia bisa bangun Pa," peringat Devina pada sang suami. "Sebentar saja Ma, Papa hanya ingin mencium pipi gembulnya itu, habisnya kalau Damian sadar, dia selalu saja iseng sama Papa, jadi mumpung anak ini masih tidur Papa mau menciumnya," sahut Enrico yang masih tetap pada keinginannya.
Pa, jangan Pa, nanti kalau Damian bangun dan rewel papa sendiri yang menenangkan mama tidak ikut. Peringat Devina untuk yang terakhir kalinya. Namun Enrico masih tetap pada keinginannya. Dan kini Enrico sudah mendekatkan wajahnya pada cucunya. Enrico mencoba menciumnya, dan ternyata ia berhasil melakukannya. Namun naas pada saat Enrico berhasil mencium pipi gembul Damian, pada saat itu pula Damian merasa sangat terkejut dan pelak. Secara spontan tangan mungilnya langsung menegang dan menamparkan pipi kanan Enrico. Ah! Astagfirullah! Pekik Enrico, yang merasa sangat terkejut karena tiba saja cucunya mengamuk. Ada apa Pa? Tanya Devina khawatir. Ini Ma, Damian Ma, dia menamparkan papa. Seru Enrico. Hah, menamparkan bagaimana Pa? Bagaimana bisa anak bayi menamparkan orang? Tanya Devina. Benar Ma, Papa benar ditampar dengan Damian. Papa tadi kan mencium pipi Damian Ma. Sewaktu Papa menciumnya Damian menjadi terkejut dan hasilnya Papa malah ditampar sama dia. Sahut Enrico dengan wajah melasnya. Ha. Aduh Papa. Tawa Devina. Ma, kenapa Mama malah tertawa? Bukannya mengasihani Papa, malah ditertawakan. Sungut Enrico yang tak suka dengan sikap istrinya. Ha. Papa sih ada saja, Mama kan tadi sudah memperingatkan, jangan ganggu Damian, tapi Papa malah mengganggunya. Sahut Devina dengan menahan perutnya. Tahulah Mama. Kesal Enrico. Devina masih terus tertawa melihat nasib suaminya, selalu saja suaminya itu apes jika bersama Damian. Aduh, Damian, sebenarnya salah Opa ini apa sih nak sama kamu? Selalu saja kamu iseng sama Opa, untung saja Opa sayang kamu. Batin Enrico. Senyum manis telah terbit pada wajah sesosok wanita cantik yang sudah selama 3 tahun lamanya telah menghabiskan waktunya untuk tinggal di Kanada. Wanita cantik itu begitu sangat bahagia karena tak lama lagi keinginannya untuk bisa merajuk cinta bersama sang kekasih yang sudah 3 tahun lamanya ia tinggalkan. Ya, dialah Diandra Isabella Wijaya. Seorang gadis berparas cantik yang telah mampu menaklukkan hati seorang Alexander Gerald Giorgino yang begitu dingin bahkan tak mudah disentuh oleh wanita. Diandra menatap pada hiruk-pikuk jalanan kota. Pikirannya teringat akan saat di mana ia pernah menghabiskan waktunya bersama Al. Senyum bahagia yang tadi sempat terbit dari wajah cantiknya, seketika itu menjadi memudar. Al, sudah 3 tahun kita tidak bertemu, bahkan, kamu sudah tidak menghubungiku lagi. Sebegitu marahkah kamu hingga tidak ingin menghubungiku lagi? Apakah kamu tahu? Perasaan ini masih sama seperti yang dulu Al, perasaanku padamu masih sama dan tidak pernah berubah. Maafkan aku, yang sudah meninggalkanmu, tapi percayalah, aku bukan untuk meninggalkanmu, tapi aku pergi untuk kembali padamu. Aku masih mencintaimu Al. Tinggal 1 tahun lagi, 1 tahun lagi aku akan kembali ke tanah air. Aku akan menemuimu Al, aku akan datang padamu, dan kita akan mewujudkan mimpi kita yang sempat tertunda, yang menjadi impianmu selama ini, kita akan menikah Al. Gumam Diandra dengan mengingat Al. Hubungan percintaan sepasang suami istri begitu menggelora dan seolah tak ingin dilepaskan dari penyatuan dua insan yang begitu mampu menenggelamkan keduanya pada kenikmatan surgawi. Sepasang pengantin baru itu masih tetap melakukan hubungan percintaannya di atas sebuah kasur yang begitu empuk dan sangat memberikan kenyamanan itu. Bahkan ini sudah yang ketiga kalinya, ia melakukannya pada sang istri. Namun sepertinya Al masih belum mencapai pada titik kepuasannya. Tubuh istrinya Adinda benar telah menjadi candu baginya. Bahkan kini tubuh istrinya itu telah terkulai lemas tak berdaya,
Hingga pada akhirnya Al pun memacu miliknya dengan mode yang lebih cepat lagi hingga ia mencapai pada titik pelepasannya. Tubuh keduanya masih sama lelah. Al mencium ceruk leher istrinya, sebelum dirinya benar-benar memindah posisi tubuhnya. Diambilnya selimut tebal tadi yang sempat tergeletak mengenaskan di lantai. Dan kini Al menyelimuti tubuh istrinya yang polos itu. Kap. Satu kecupan hangat telah berhasil mendarat di kening Adinda. Al mengusap lelehan keringat yang bermunculan di wajah manis istrinya, bahkan tetesan air mata yang tadi juga sempat memenuhi kelopak mata indah sang istri karena perbuatannya sendiri juga ia usap. Al mengecup kening, bibir, dan kedua kelopak mata indah istrinya itu yang sudah terpejam. Adinda, maafkan aku, sekarang kamu beristirahatlah. Terima kasih karena kamu sudah mau melayaniku sayang. Bisik Al. Kap. Kini sepasang insan yang telah menghabiskan malamnya untuk bercinta itu telah merebahkan dirinya dengan sempurna, dengan Al memeluk tubuh istrinya Adinda. Suasana di hari libur yang cerah ini begitu menjadi momen yang sangat menghibur dan paling dinanti. Begitupun dengan keluarga kaya raya Giorgino yang begitu suka memanfaatkan waktu kebersamaan mereka di rumah. Terlebih akan hadirnya dua sosok mungil Agatha dan Damian yang membuat keluarga besar itu semakin gencar untuk terus bercanda ria mengarungi kebahagiaan. Ayo sayangnya Opa, lihat Opa sedang memegang apa ini? Seru Enrico yang sedang memperlihatkan dua mainan kecil di hadapan kedua cucunya. Titut. Terdengar suara trompet pencet yang dibunyikan oleh Opa Enrico. Aduh, cucu Opa senang hem. Seru Enrico yang melihat kedua cucunya yang begitu antusias dengan mainannya. Agatha dan Damian terlihat begitu bersemangat dengan mainan yang dimainkan oleh opanya. Nampak sepasang tangan dan kaki mungil mereka yang bergerak, gerak aktif seolah ingin meraih mainan mereka. Titut. Suara terompet mainan yang berukuran mini itu kembali dibunyikan oleh sang opa. Haam-nyaam. Celoteh Damian dengan gerakkan kedua tangan mungilnya untuk meraih mainannya. Oh, cucu opa suka hem. Serunya, Titut. Enrico kembali membunyikan terompet mini itu lagi. Setelah hampir 15 menit lamanya Opa Enrico bermain dengan kedua cucu kembarnya, kini datanglah sang istri dan menghampiri mereka. Pa, ini Mama membawa kopi untuk Papa. Seru Devina dengan meletakkan kopi itu di meja. Terima kasih Ma. Sahut Enrico, dan ia pun meletakkan mainan kedua cucunya. Pa, ini apa Pa? Ini terompet mini. Tanya Devina pada sang suami yang baru saja mendaratkan tubuhnya di sofa. Iya Ma, itu terompet mini, Papa sengaja membelinya untuk Agatha dan juga Damian. Sahut Enrico, dan ia pun menyeruput kopinya. Pa, Papa membeli mainan ini apa tidak berbahaya untuk kedua cucu kita? Tanya Devina yang sedikit khawatir. Berbahaya? Berbahaya apanya sih Ma? Sahut Enrico. Ya, berbahaya Pa, bagaimana kalau mainan ini bisa merusak sistem pendengaran kedua cucu kita karena bunyinya yang keras? Sahut Devina. Hao. Ya tidaklah Ma, mainan ini tidak akan merusak sistem pendengaran kedua cucu kita, asalkan pada saat memainkannya jaraknya harus cukup jauh dan memencetnya juga jangan terlalu kuat, agar bunyi yang dikeluarkan pun juga tidak terlalu nyaring, ya pelan sajalah Ma, seperti ini sekarang Papa contohkan ya. Sahut Enrico. Titut. Enrico membunyikan terompet mainan itu. Oh, seperti itu, boleh Mama mencobanya Pak? Seru Devina. Ya, cobalah, coba Mama mainkan di depan Agatha dan juga Damian. Sahut Enrico dan memberikan pada istrinya. Titut. Devina membunyikan kedua mainan itu, dan ternyata benar kedua cucunya begitu senang dengan mainan barunya. Wah Pa,
ternyata benar cucu kita senang, Pak. Seru Devina yang ikut senang. Benar kan, Ma? Kedua cucu kita senang, seru Enrico yang membenarkan kalimat istrinya. Kini sepasang opa dan oma yang sedang berada di ruang santai itu begitu asyiknya memanjakan kedua cucu mereka dengan mainan barunya itu. Hingga cukup lama mereka menikmati waktu kebersamaannya, datanglah sesosok asisten rumah tangga Al yaitu Bi Ika, yang selalu bertugas untuk menjaga kebersihan di halaman depan rumahnya. "Permisi Tuan, Nyonya, ada yang sedang bertamu," seru Bi Ika. "Siapa yang bertamu, Bi?" tanya Devina. "Anu Nyonya, ayahnya Nyonya muda Adinda dan saudarinya," sahut Bi Ika. "Sekarang mereka ada di ruang tamu Tuan, Nyonya," imbuh Bi Ika. "Oh ya sudah, terima kasih sudah memberitahu, kami akan menemui mereka," sahut Devina. "Ayo Pak," ajak Devina. Dan kedua sepasang opa dan oma itu melangkah menuju ruang tamu, dengan Agatha dan Damian yang sedang tenang di strollernya. "Selamat pagi Pak, Vita," seru Enrico pada Pak Budi dan juga Vita. "Selamat pagi Tuan, Nyonya," sahut Pak Budi dan Vita. "Loh, kenapa Anda berdua masih memanggil kami Tuan dan Nyonya? Kita ini sudah menjadi keluarga," seru Enrico. "Iya Pak Budi, Anda dan juga Vita jangan memanggil kami dengan sebutan Tuan dan Nyonya, karena kita sudah menjadi keluarga sekarang," sahut Devina yang ikut menimpali. "Baiklah Pak, Bu," sahut Pak Budi. "Mari duduk dulu," seru Enrico mempersilahkan. "Maaf Pak, Bu, pagi kami sudah datang kemari," seru Pak Budi. "Oh tidak apa Pak, pasti Pak Budi dan Vita merindukan Agatha dan Damian kan?" tebak Devina. "Iya, benar sekali, kami kemari karena ingin menemui si kembar," sahut Pak Budi. "Nyam, ham," celoteh Damian, seolah bayi mungil yang hampir berusia 3 bulan itu juga ingin ikut berbicara dengan anggota keluarganya. "Wah, Damian bisa bicara?" seru Vita terlonjak dengan perubahan keponakannya. Vita pun kemudian berdiri dari posisinya, diraihnya tubuh mungil Damian untuk ia gendong dalam dekapannya. "Kamu bisa bicara sayang?" seru Vita lagi yang masih tak percaya. "Nyam, ham," celoteh Damian seolah bayi mungil itu ingin menyahuti ucapan ontinya. "Aduh pintar sayangnya onti," seru Vita bahagia. Kap. Dua kecupan hangat telah mendarat di kedua pipi gembul Damian. Sebenarnya mereka berdua sudah mulai bisa berceloteh, hanya saja Agatha lebih banyak diam, dia sesekali saja berceloteh. Seru Devina menjelaskan. "Oh, jadi kedua keponakan onti ini sudah bisa berceloteh semua bagus, pintar, tapi janji pada onti ya, kalau kalian sudah besar nanti jangan jadi anak nakal, harus jadi anak baik," seru Vita yang mencoba mengingatkan pada kedua keponakannya. "Pak Budi," panggil Enrico. "Iya Pak," sahut Pak Budi. "Anda datang kemari dengan Vita, kenapa tidak mengabari saya, biar saya dan istri saya yang datang ke sana," ujar Enrico. "Tidak apa Pak, selain kami kemari ingin bertemu dengan Agatha dan Damian, kami juga ingin bersilaturahmi kemari," sahut Pak Budi menjelaskan. "Terima kasih Pak, sudah mau bersilaturahmi, tapi yang kami persoalkan bukan tentang itu, yang kami khawatirkan adalah tentang kesehatan Anda kan tidak boleh terlalu lelah Pak," sahut Devina yang ikut menimpali. "Terima kasih atas kepeduliannya, tapi insya Allah, saya kuat asalkan selalu rutin meminum obat dan tidak terlalu banyak beraktivitas," sahut Pak Budi menjelaskan. Kini sepasang anggota keluarga besan itu pun begitu menikmati waktu kebersamaan mereka di pagi hari yang cerah itu, lengkap dengan celotehan baby Agatha dan juga baby Damian.
Sepasang suami istri begitu menikmati indahnya kota London. Tak lupa tangan kekar sang suami yang selalu setia merangkul tubuh mungil sang istri yang berparas manis itu. Al dan Adinda sedang duduk bersantai di sebuah kursi kayu yang terletak tidak terlalu jauh dari arah jalan. Adinda yang belum pernah merasakan bagaimana nikmatnya bisa berlibur ke luar negeri begitu sangat terkagum. Kagum apalagi di saat melihat indahnya kota London, kota pertama yang ia kunjungi setelah berlibur ke luar negeri. "Sayang, apa kamu suka bisa berlibur ke tempat ini?" tanya Al dengan tetap merengkuh tubuh sang istri. "Iya mas, Adinda suka, dan kotanya juga terlihat indah," sahut Adinda dengan tersenyum. "Sayang," seru Al lirih. Adinda pun menoleh ke arah sang suami. "Iya mas," sahutnya lembut. "Apa kamu bahagia hidup bersamaku?" tanya Al dengan tetap menatap sang istri. Adinda tersenyum mendengar pertanyaan dari suaminya. "Iya mas, tentu Adinda bahagia," sahutnya. Dan Al semakin mengeratkan pelukannya pada sang istri. Jujur saja sebenarnya Adinda merasa sedikit bingung dengan suaminya, mengapa tiba-tiba suaminya menanyakan apakah dirinya bahagia. "Sayang, maafkan aku yang pernah merenggut kesucianmu secara paksa," seru Al ketika dirinya teringat akan perbuatannya. Sekarang Adinda memahami, mengapa suaminya itu bersikap seperti orang yang merasa bersalah, itu semua karena suaminya mengingat perbuatannya di masa lalu. Kemudian Adinda menguraikan tubuhnya dari rengkuhan sang suami. Dipandangnya wajah suaminya itu lekat, Adinda menyentuh sisi kanan dan kiri wajah suaminya dengan telapak tangan mungilnya itu. "Mas, sampai kapan Mas akan terus meminta maaf? Adinda sudah memaafkan semua kesalahan Mas, jadi Mas jangan terus-menerus menyalahkan diri Mas ya, Adinda sedih kalau Mas seperti ini terus," sahut Adinda. Kap. Satu kecupan lembut nan hangat telah menyapa kening Adinda. Al kembali merengkuh tubuh istrinya itu. "Terima kasih sayang," serunya. "Terima kasih ya Allah, karena Engkau telah menjadikan Adinda sebagai istriku." Batin Al bersyukur. Cukup lama sepasang suami istri itu saling berpelukan tanpa memperdulikan orang yang sedang mondar-mandir melewati tempat itu. "Mas, apa Mas tidak ingin melepas pelukannya?" tanya Adinda dengan sedikit mendongakkan wajahnya. "Seperti ini sajalah sayang, aku suka jika terus memelukmu seperti ini," sahut Al tanpa ingin melepas pelukannya. Adinda tidak bisa berbuat apa-apa, dirinya sudah pasrah. Ia sangat paham jika suaminya ini adalah orang yang tidak suka dibantah. Masih dalam keadaan yang sama, Al masih merengkuh tubuh istrinya. "Mas, boleh Adinda menanyakan sesuatu?" seru Adinda dengan mendongakkan wajahnya. "Tentu, tanyakanlah sayang," sahut Al. "Mas pernah mengatakan kalau di Inggris lah dulu kakeknya Mas dilahirkan?" tanya Adinda. Bukan hanya kakek sayang, aku juga dilahirkan di kota ini, bahkan sekolah di sini," sahut Al. "Apa, jadi Mas orang Inggris, Mas Al warga negara Inggris?" tanya Adinda dan ia pun menguraikan pelukannya dari sang suami. Al tersenyum melihat ekspresi sang istri. "Mas itu asli orang Indonesia sayang, hanya saja Mas ini berdarah campuran Indonesia-Inggris. Kenapa Mas bisa lahir dan sekolah di sini karena dulu Papa harus mengurus perusahaan di sini," sahut Al menjelaskan. "Tapi kakeknya Mas, asli orang Inggris?" tanya Adinda lagi yang masih penasaran. "Kakek dan nenek Mas asli orang Inggris, tapi karena suatu kepentingan pekerjaan, akhirnya mereka menetap di Indonesia, dan menjadi warga Indonesia, dan papaku lahir di Indonesia," sahut Al yang menambah penjelasannya. Adinda pun mengangguk paham. Sekarang Adinda sudah paham tentang asal-usul suaminya.
Sayang, kita pulang yuk, Mas ingin kembali ke villa. Seru Al dan ia pun langsung beranjak dari posisinya. Adinda yang mendapat ajakan dari suaminya pun menyanggupi. Dan kini sepasang suami istri itu pun telah meninggalkan tempat yang mereka singgahi. Wangi semerbak begitu memenuhi ruangan mewah sepasang pengantin baru yang menikmati waktu bulan madunya. Malam yang indah benar menjadi waktu hari terbaik dalam menghabiskan kebersamaan mereka. Seolah tak pernah bosan, Al selalu ingin agar dirinya bisa bermesraan dengan sang istri. Adinda sudah mulai mendaratkan tubuhnya di atas kasur yang empuk itu. Dalam benaknya Adinda bertanya, mengapa ruangan kamarnya menjadi sangat wangi seperti ini? Dan ia menyadari pastilah ini semua ulah suaminya yang memasang pewangi di ruangan kamarnya. Sayang, kenapa kamu masih belum ganti baju? Ganti baju dulu sayang, seru Al. Adinda paham kemana arah pembicaraan suaminya. Pasti suaminya itu ingin agar dirinya mengganti pakaiannya dengan lingerie yang pernah dibelikannya. Sejujurnya dalam benaknya Adinda merasa sangat khawatir. Bagaimana jika dirinya hamil lagi, padahal kedua putranya masih bayi? Kejadian di satu malam itu saja sudah mampu membuatnya mengandung, apalagi dengan sekarang sudah bermalam. Malam dirinya sering-sering melakukannya dengan sang suami. Sayang, kamu kenapa Hem? Seru Al yang merasa khawatir dengan istrinya. Tidak ada Mas, hanya saja Adinda sedang mengkhawatirkan sesuatu, sahut Adinda. Sayang, kamu mengkhawatirkan apa? Sahut Al dengan mengelus ujung kepala sang istri. Adinda takut hamil lagi Mas, sahut Adinda takut. Al mengernyit tak percaya. Bagaimana bisa istrinya berkata seperti itu? Apa maksudmu jika kamu takut hamil? Tanya Al dan kini tatapannya sudah menajam. Jangan katakan jika kamu menyesal melahirkan Agatha dan Damian, lalu kamu tidak ingin mengandung anakku lagi, iya begitu? Tanya Al lagi, dan kini tatapannya semakin kelam. Adinda yang mendapati perubahan dari sikap suaminya begitu sangat terkejut. Sepertinya suaminya ini telah salah paham, tapi bagaimana caranya ia menjelaskan? Jawab aku Adinda, kamu menyesalkan karena sudah melahirkan Agatha dan juga Damian? Seru Al lagi, dan kali ini tatapannya benar berubah seperti tidak ada lagi cinta untuknya. Dek. Adinda benar sangat tidak menyangka dengan apa yang dilihatnya. Bahkan suaminya Al tidak lagi memanggilnya sayang hanya karena ia mengatakan jika dirinya takut hamil lagi. Suaminya menjadi marah. Kenapa suaminya Al begitu temperamen? Apaan ini? Hanya karena dirinya salah berucap, suaminya Al sudah begitu marah. Dan tanpa terasa wanita yang memiliki kelopak mata indah itu telah meneteskan air matanya. Mas, kenapa Mas bicara seperti itu? Jika memang aku tidak menginginkan Agatha dan Damian, lalu mengapa aku berjuang untuk melahirkan mereka? Batin Adinda sedih. Jangan menangis Adinda, jawab aku, kamu menyesalkan karena sudah melahirkan mereka? Marah Al. Adinda menggeleng, apa yang dikatakan suaminya tidaklah benar. Mengapa Al begitu tidak paham, jika istrinya Adinda, sangatlah takut jika ia bentak. Kenapa kamu menggeleng Adinda? Oh sekarang aku tahu, sewaktu kamu dinyatakan hamil oleh dokter, sebenarnya kamu ingin menggugurkannya kan? Tapi kamu selalu gagal untuk melakukannya. Dan di saat mereka akan lahir aku datang menemukanmu, dan kamu tidak bisa berbuat apa. Apalagi, ia kan jawab Adinda, sebelum aku semakin gila. Marah Al, dan bahkan ia mencengkram kuat kedua bahu Adinda. Tidak Mas Hicks. Adinda, takut hamil, karena mereka masih bayi Hicks. Adinda hanya Hicks. Tidak ingin Hicks? Mereka Hicks. Kurang kasih sayang Hicks. Sahut Adinda dengan air mata yang sudah membasahi pipi putihnya. Dek.
Bagai terhantam di dadanya, Al begitu merasa terhantam. Kini deru nafasnya pun seolah terhenti. Al tersadar jika sikapnya ini salah, ia telah salah paham pada istrinya sendiri. Dan sesaat setelah itu pun, Al langsung memeluk tubuh istrinya, rasa bersalah pun kini kembali menyeruak memenuhi relung hatinya. Maafkan aku sayang." Al memejamkan kedua matanya dalam merengkuh tubuh sang istri. "Hicks! Hicks! Hicks!" Isak tangis Adinda. Dapat Al rasakan bagaimana tubuh mungil istrinya itu begitu bergetar hebat karena isakan dan rasa takutnya. "Maafkan aku sayang, tolong jangan menangis lagi, tolong maafkan aku," seru Al lagi dengan tetap mengeratkan pelukannya. "Astagfirullahaladzim, apa yang kamu lakukan Al? Kenapa kamu kembali menyakitinya? Kamu sudah mengingkari janjimu Al." Batin Al penuh sesal.